Polri sendiri sekarang, dan juga tadi kan terkait bersih-bersih di internal Polri sendiri. Jadi saya kira tadi sudah saya sampaikan di pimpinan Komisi 3 beserta seluruh jajaran Komisi 3 bahwa Polri akan memberantas judi online ini dengan serius. Jadi saat ini pemeriksaan yang kita lakukan masih belum selesai. Tadi malam anggota kami baru kembali dari Malaysia untuk menangkap 2 pelaku buron. Saat ini sedang dalam pendalaman untuk mengembangkan akan mengarah kepada siapa saja. Yang jelas komitmen kita akan tegakkan kalau memang ini menyasar ke mana saja, tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan, kita akan proses tuntas. Dan juga ke dalam, saya sudah sampaikan bahwa terhadap anggota-anggota yang masih main-main, coba-coba main video lem, saya sudah perintahkan kepada Kadif Propam dilakukan penertiban dengan sanksi. Dan juga yang terlibat menerima atau bahkan membackingi, saya minta untuk diusut tuntas. Itu di proses pidana. Saya kira itu komitmen kita. Jadi saya kira kita akan memperkuat kerjasama dengan PPATK, dengan kementerian-kementerian yang terkait, sehingga pemberantasan judi online ini betul-betul bisa maksimal dengan OJK, dengan perbankan, sehingga kemudian terkait dengan harta-harta mereka kita bisa melakukan tracing, dan apabila itu bisa kita dapatkan, bisa kita sita, dan bisa kita serahkan ke negara. Yang pertama adalah agar masyarakat kemudian perlahan-lahan kita garap bersama, tentunya dengan melibatkan seluruh tokoh, seluruh kementerian lembaga, keterlibatan pemerintah daerah, baik pusat maupun kabupaten, untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Sehingga kemudian ini semua menjadi kerja yang bersama, baik di sisi pencegahan, baik di sisi penegakan hukum, dan baik dari sisi hal-hal lain yang tentunya harus kita lakukan bersama kalau ingin pemberantasan judi online ini tuntas. Mungkin itu yang bisa kita. Pak, ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya, saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini tadi ada masalah restoratif justice kan begitu ditekankan ya. Tapi masalahnya adalah restoratif justice ini malah menjadi ada transaksional seperti itu, bahkan ada dugaan adanya pemeriksaan atau pemungutan uang sampai 50 juta gitu. Nah itu bagaimana nih dari kepolisian sendiri terkait kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat. Yang pertama. Yang kedua, polisi saat ini sudah berusaha melakukan mediasi, bahkan melibatkan bupati, melibatkan organisasi PGRI untuk kalau bisa ini dimediasikan. Karena apa? Ini menyangkut anak-anak yang masih kecil dan juga putus sekolah. Di satu sisi juga di situ ada guru yang juga kita jangan sampai nanti prosesnya kemudian tidak baik untuk apakah pihak pelapor ataukah pihak yang terlapor. Harapan kita tentunya itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Namun demikian sudah 6 kali dilaksanakan mediasi, kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik sehingga kemudian sama-sama memiliki keadilan. Saya kira apa yang bisa kita lakukan, namun demikian kita tentunya memiliki keterbatasan.
proses sudah ada dalam persidangan, tentunya tergantung dari hakim. Ada kemungkinan dinonaktifkan. Oke ya, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Ya kalau memang ada masalah ya kita bisa nonaktifkan. Masalahnya sekarang Pak Gunawan Satpor Pak. Jadi pembuktiannya seperti apa? Berarti belum dinonaktifkan. Iya, Ya, makasih sekarang- Makasih ya. Makasih ya, Mbak ya. Oke ya, makasih ya. Iya.